Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ormas Peduli Oku. Saya Edi Kusuma Wijaya, Ketua Forum Masyarakat Peduli Oku. Di sebelah kiri saya ini ada Bandarsa Jaya, Sekretaris Jenderal Ormas Peduli Oku. Kemudian ini ada HM Hadiah SEMM. Beliau ini ahli bendahara, ini juga tokoh dari Oku dan ahli ekonomi ya. Nah, kami akan berbincang-bincang sedikit. Ada yang menggelitik ini setelah ada kejadian di Rempang. Rempang itu yang tadi yang kasusnya besar, ramai. Ini kami membuka lagi arsip apa-apa yang terjadi di Kabupaten Oku Induk, khususnya tentang usaha pertambangan, operasi produksi, atau yang disebut juga usaha pertambangan eksplorasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Oku Induk, betul Oku Batu Raja ya, kepada 17 pengusaha tambang. Yang menjadi persoalan di sini, izin-izin ini dikeluarkan ya, tanpa sepengetahuan masyarakat setempat. Karena izin-izin ini dilakukan secara tunggal oleh pemerintah Kabupaten Oku dengan membagi-bagi atau mengkapling-kapling usaha pertambangan itu menggunakan koordinat. Tidak dilihat dan tidak dianalisa bahwa di dalam koordinat itu ada apa? Ada desa, ada dusun, ada perkampungan, ada usaha milik masyarakat, ada sungai, ada tanah-tanah ulayat, yang ini sudah dinikmati atau dimiliki oleh masyarakat setempat ratusan tahun, sudah turun-menurun. Nah, dengan kekhawatiran ini, dengan kekhawatiran yang ada di Rempang, kami coba mengkaji lagi untuk mengingatkan kita semua, mengingatkan tokoh masyarakat, mengingatkan masyarakat, pemerintah daerah, mengingatkan wakil-wakil rakyat dan lain-lain. Supaya apa? Supaya kesejahteraan yang ingin kita cita-citakan dan ingin kita capai bisa terwujud di Kabupaten Oku. Nah, ini saya ingin minta pendapat nih kepada Pak Bandarsa Jaya. Karena dulu kita sudah kumpulkan data-data ini ya, yang kita sudah kaji bahwa ini sangat luar biasa. Kabupaten Oku bisa habis ya oleh para pengusaha-pengusaha di bidang pertambangan ini karena izinnya sudah diberikan sama mereka. Bagaimana pendapat Pak Bandarsa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita sekarang ini dalam kondisi sehat. Mari kita pada sore hari ini setelah kita adakan pertemuan istilahnya bincang-bincang sore, di mana tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Edi Kusuma, yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di Oku, Ogan Komering Ulu, Kabupaten Batu Raja. Terutama yang berkaitan dengan masalah perizinan eksplorasi pertambangan di Batu Raja. Maka itu alangkah baiknya ya setelah kita adakan bincang-bincang ini, sepertinya perlu kita tindak lanjuti, perlu kita tinjau kembali di mana pelaksanaan yang telah diberikan perizinan kepada perusahaan. Tadi katanya ada 17 perusahaan eksplorasi pertambangan yang telah mendapat untuk
pengembangan atau pengelolaan pertambangan di Kabupaten Oku itu. Nah, dalam hal ini ya, alangkah baiknya permasalahan ini perlu kita tinjau kembali ya. Apalagi sekarang ini permasalahan pertanahan di Kabupaten Oku banyak sekali. Banyak sekali kasus-kasus tanah yang ya tentunya tidak menguntungkan masyarakat, justru sangat merugikan masyarakat, sangat mensengsarakan masyarakat. Nah, ini kembali apa yang telah dulu kita pelajari, dulu kita telah bahas, sudah dikeluarkan perizinan pengelolaan lahan oleh Pemda Kabupaten Oku, CQ Bupati Oku waktu itu. Nah, makanya itu ya Ormas Peduli Oku ya mengajak masyarakat di Kabupaten Oku, terutama yang berkaitan dengan tanah di sana, ya mari ini kita pelajari, kita tindak lanjuti kembali ya, supaya ada tindak lanjut, ada perkembangan bagaimana selanjutnya status tanah perkembang ini. Nah, kita kemarin ya terus terang saya sendiri sangat kaget ya setelah dapat kasus, contohnya kasus di Rempang gitu kan. Masyarakat Rempang di Kepulauan Riau itu ya mungkin banyak yang tidak tahu. Tahu-tahu dapat informasi harus segera angkat kaki pindah dari lokasi itu karena mau dibikin katanya pabrik kaca, katanya kan begitu. Nah, kita mengambil contoh seperti itu. Alahkan sedihnya, alahkan kasihannya ya kalau terjadi di kabupaten kita yang sekarang ini sudah dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Oku. Jadi perlu ditinjau kembali ya untuk kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan perizinan yang sudah dikeluarkan oleh Pemda saat itu. Nah, makanya perlu kita tinjau kembali masalah kasus tanah ini. Nah, sebelum dilanjutkan saya akan bertanya dulu kepada Pak Madiah ya. M Adiah ya. Beliau ini ahli ekonomi ya. Kenapa? Karena setelah dikeluarkan izin ini, itu salah satu kecamatan Pangandonan atau tepatnya di Desa Gunung Kuripan itu sudah dieksplorasi ya, operasional ya, tambang batu bara. Dulu kita sudah melakukan pengecekan ke sana, sangat luar biasa menyedihkan masyarakat setempat. Kenapa saya katakan demikian? Karena tanah masyarakat setempat itu, waktu itu kita lakukan pengecekan, ada yang 1 hektar hanya dihargai 2,5 juta. Dan jual belinya tidak prosedur, istilahnya hanya di bawah tangan. Gitu. Nah, bagaimana pandangan Pak Diah ya? Kalau kita lihat dari segi ekonomi atau perkembangan masyarakat Kabupaten Oku. Silakan. Terima kasih Pak Edi, Pak Bandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga agak terkejut nih diajak dia menjadi anggota Forum Masyarakat Peduli Oku ini, dan setelah saya membaca ada usulan izin yang dikeluarkan oleh Bupati Oku pada tahun 2012 itu, termasuk wilayah saya, tempat saya, nenek moyang saya itu daerah Lubuk Batang. Saya lihat ini ada 40.000 hektar kawan yang kena eksplorasi ini. Dan kelihatannya sekarang kan sudah jalan di Kahuripan ya, Ogan Hulu ya. Gunung Kahuripan sudah jalan pertambangannya. Saya selalu dapat informasi, pernah pulang ke kampung itu, nggak pernah dapat informasi Pak kalau ada izin pertambang begini selama ini. Nah, setelah ini saya baca, saya agak terkaget juga nih, termasuk wilayah saya 40.000 hektar nih kena Pak, lebih kurang nih. Kalau Bapak lihat dari sepintas memahami data ini, apakah ini ada pengaruh terhadap perkembangan ekonomi kerakyatan yang ada di daerah kita? Ya sampai sekarang Pak ya, kalau memang kita lihat ini masalah orang eksplorasi itu nggak segampang itu kan Pak, perlu dampak lingkungan, perlu apanya dan biayanya. Ini kelihatan perizinan ini sudah dikeluarkan oleh Bupati ini baru perizinan
Ya, dari udah 10 tahun lebih. Dan kalau memang ini investasinya benar, masyarakat tertolong terbantu menjadi peningkatan kehidupannya lebih bagus, ya mungkin kita dukung ya. Tapi sampai sekarang ini kan belum kelihatan. Apalagi kalau contoh yang sudah ada kan, istilahnya amburadul daerah itu kan, dengan operasi tambang itu kan, masyarakatnya sendiri kan istilahnya agak Tidak sejahtera lah ya. tidak sejahtera. Padahal ada perusahaan di sana gitu kan. Nah kita sebagai masyarakat peduli lingkungan ini ya kita dengan sendirinya kita peduli Pak, kita harus berbuat untuk ini. Yang minimal Ya. kita bersuara lah ya. Kita pada mengingatkan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu bahwa yang kelanjutan daripada izin ini bagaimana? Ya, kita juga mengingatkan anggota DPR-nya dan juga kita harus melibatkan juga tokoh masyarakat Pak. Ya. Karena tokoh masyarakat itu yang lebih tahu masalah wilayah, tempat-tempat wilayah. Kita juga perlu ini ya, menggugah hatinya pejabat setingkat gubernur ya, karena Iya, jelas. perizinan ini sekarang ada di Jangan gubernur. gubernur Pak, tingkat pusat juga kita harus telusurin ini. Ya. Karena kalau ini sudah operasional Pak, seperti di Rempang kan jadi kasus Pak. Ya. Nah ini sebagai contoh ya Pak Adia dan Pak Bandar ya. Di daerah kita, bukan daerah kita khusus, tapi di daerah tetangga kita, Tanjung Enim dan Muara Enim. Ini sebagai contoh nih. Di Tanjung Enim itu sudah dibuka tambang batu bara Bukit Asam. Ya, sudah Yang sudah bertahun-tahun, Ya, mulai zaman Belanda sampai sekarang. Kalau kita lihat efek daripada perkembangan ekonomi kepada masyarakat Tanjung Enim dan Muara Enim seperti tak terasa. terasa betul. Batu bara bertahun-tahun, berhari-hari, berbulan-bulan hanya dikeruk. Betul. Tapi Masyarakatnya perkembangan ekonomi terhadap masyarakat tidak meningkat. diperhatikan. Tidak meningkat. Nah, yang baru saya lihat beberapa sebulan atau 2 bulan yang lalu ya, saya ke Tanjung Enim, khususnya di desa Enim, Tanjung Enim Ulu. Di situ banyak sekali pertambangan rakyat, ya, tambangan rakyat batu bara. Tapi karena izinnya ini sudah izinnya tambang Bukit Asam, semua di wilayah itu kuasai, sehingga rakyat ini tidak bisa berbuat mengambil hasil mengelola itu kan. atau mengelola tidak berbuat hasil ya. batu bara yang ada di tanahnya masing-masing, yang ada di desa-desa atau di dusun-dusun itu. Nah, kalau demikian bagaimana mungkin bisa akan mensejahterakan masyarakat, Ya. walaupun desa itu kaya. Ya. Nah, bagaimana pandangan dia? Ya gitulah Pak, kita jangan kecolongan Pak dengan daerah kita sekarang ini Pak. Jadi kita sebagai ormas ini, bolehlah kita nanti ada action juga ke sana, ke pemerintah daerah. Ya. Mungkin kita ada solusi yang terbaik, usulan ke sana gitu Pak, supaya jangan sampai terlanjur basah kata orang itu Pak. Nah, kalau tambahan dari Pak Bandar? Ya, inilah Pak Ketua, Pak Edi, Pak Adia, dan kawan-kawan yang lain. Inilah gunanya kita bikin forum masyarakat peduli OKU ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, kasus ya tanah, terutama pertambangan ada di Tanjung Enim, Muara Enim. Jadi tidak ada sekali menunjukkan ya dampak daripada adanya pertambangan itu kepada masyarakat. Bahkan sebaliknya justru bikin sengsara masyarakat, terutama ikut juga masyarakat Kabupaten Oku. Jadi truk-truk itu Pak, puluhan truk-truk yang konvoy ya, berangkat dari Tanjung Enim, Muara Enim ke Lampung melewati kota Kabupaten Batu Raja. Itu jalan kita itu di sana hancur, rusak semua. Ya ini yang kita sangat sedih sekali kan. Jadi Pemda sendiri sepertinya tidak peduli. Nah untuk itu marilah ya kita bersama-sama dengan Pemda, dengan masyarakat, bagaimana dengan adanya permasalahan tanah, kasus tanah seperti tambang batu bara ini, ya marilah kita bahas, kita tindak lanjuti supaya masyarakat itu bisa menikmati juga gitu. Jangan sebaliknya malah juru bikin susah gitu. Sangat mengkhawatirkan ya Pak Bandar dan Pak Dia ya. Saya bilang tadi
ini kita berkaca pada kasus yang terjadi di Rempang. Di Rempang. Yaitu contohnya salah satu izin eksplorasi ini, eksplorasi tambang ini kan ditentukan melalui koordinat. Iya. Iya. Nembak Di aja. dalam koordinat yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Pemda. Kabupaten Oku itu ada dusun. Tadi seperti saya Ya. katakan, ada dusun saya di tengah. Ya. Daerah Ya, bagaimana ini? Ada ladang, ada sawah. Bagaimana kehidupan masyarakat kalau ini terjadi. terjadi seperti itu? Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Nah, ini mungkin ya pemerintah Kabupaten Oku khususnya, ya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya, ini harus betul-betul ya di dalam mengeluarkan izin pertambangan, izin perkebunan dan lain-lain ini harus memperhatikan aspek hidup masyarakat. Betul, setuju Pak. Ya. Adat harus diperhatikan karena ini udah bertahun-tahun Pak, lihat ini ratusan tahun turun menurun. Iya. Demikianlah teman-teman sekalian, masyarakat Oku, pemerintah Oku, khususnya juga untuk para wakil rakyat Oku, DPRD ya. Kemudian mohon juga perhatian terhadap perhatian dari pemerintah Provinsi Sumsel agar upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tanah-tanah ulayat, tanah-tanah adat yang ingin dikembangkan menjadi pembangunan yang lebih maju tidak terkesan merugikan masyarakat setempat. Jadi proyek-proyek itu harus melihat kepentingan lokal masyarakat setempat. Jangan terkesan hanya tanah-tanah itu diambil seperti kasus di Rempang. Terima kasih. Salam semuanya.